Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di kesempatan kali ini untuk membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk melanjutkan belajar kita, yaitu belajar salah satu kitab, yaitu kitab Al-Arba'in Nawawi, yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-7, hadis tentang nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, lalu kepada kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis ini yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah adalah beriman dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan syariat-syariat yang turun dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu nasihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya dan patuh atas segala yang diucapkan Rasulullah serta menghormati beliau tanpa mencela beliau sedikit pun. Lalu nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu nasihat. Ketika dikatakan sebuah nasihat adalah perkataan yang baik, bukan celaan, bukan juga hinaan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Sebuah nasihat yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, makhluk Allah yang paling sombong di muka bumi ini, Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berlemah lembut kepada Fir'aun. Lalu kandungan dari hadis ini yang dapat kita ambil adalah agama Islam berdiri tegak di atas upaya saling menasihati. Maka harus saling menasihati di antara masing-masing individu kaum muslimin. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang ada pada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ayat ini turun kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, akan tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin secara umum, menunjukkan bahwa setiap kaum muslimin harus dan selalu
saling menasihati sesama kaum muslimin, menasihati kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, dan selalu mengingatkan dan memperingatkan kaum muslimin kepada keburukan. Lalu faedah yang kedua, nasihat itu wajib, akan tetapi harus sesuai dengan kemampuan. Ketika kemampuan kita hanya dapat menasihati sesama sahabat kita, maka lakukanlah yang bisa kalian, yang mampu kita lakukan. Ketika kita tidak mampu untuk menasihati pemimpin kita, maka jangan kita lakukan dan jangan kita sok-sokan untuk menasihatinya, karena kita tahu kita harus mampu di mana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak menguji hambanya kecuali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali ia mampu melakukannya. Hal ini menunjukkan nasihat pun harus sesuai dengan kemampuan. Ketika kita mampu untuk menasihati pemimpin kita, maka lakukan. Akan tapi ketika tidak, maka alangkah lebih baiknya kita menasihati mana yang kita lebih mampu. Lalu hadis selanjutnya, hadis yang ke-8 dari kitab Arba'in Nawawi, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat menarik, karena dalam hadis ini ada dua kisah sahabat yang berkaitan dengan hadis ini. Kisah yang pertama, kisah Usamah bin Zaid ketika dalam peperangan ia membunuh seorang yang sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ketika ia telah membunuh orang tersebut, berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usamah bin Zaid dan mengatakan, apakah engkau membunuh seseorang yang telah mengucapkan mengucapkan syahadat? Maka Usamah bin Zaid menjawab, ia mengucapkan syahadat karena takut kepada pedang. Maka Rasulullah tetap mengucapkan kembali hingga berulang kali, apakah engkau membunuh seseorang yang telah mengucapkan syahadat? Apakah engkau tahu isi hatinya? Seperti itu sampai diulang-ulang hingga Usamah bin Zaid merasa sangat menyesal telah membunuh orang tersebut. Lalu hal ini menunjukkan bahwa kedudukan syahadat sangat penting. Seseorang telah dilindungi hartanya dan nyawanya ketika ia telah bersyahadat. Lalu kisah yang kedua, ketika pada zaman Abu Bakar terjadi banyak sekali orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar memerangi mereka. Umar bin Khattab pada saat itu termasuk orang yang menentang keputusan Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar mengatakan zakat adalah haknya harta. Maka hadis ini menunjukkan ketika ia sudah bersyahadat, telah
mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka ia wajib dilindungi harta dan nyawanya. Lalu faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, maklumat perang kepada mereka yang berlaku musyrik hingga mereka masuk Islam. Hal ini dilakukan ketika kita mampu dan ada kesempatan untuk melakukannya, serta ada perintah dari pemimpin kaum muslimin. Hal ini harus dijalankan sesuai dengan pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, diperbolehkan membunuh orang yang mengingkari salat dan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Hal ini juga dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas penegakan hukum tersebut, bukan semena-mena kita melihat teman kita tidak sholat lalu kita bunuh, bukan. Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut, yang bertanggung jawab untuk mendirikan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti polisi dan yang lain sebagainya atau pemerintah. Lalu yang ketiga, tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum muslimin. Apalagi ketika ia telah mengucapkan syahadat, telah mendirikan salat dan telah menunaikan zakatnya, maka wajib setiap muslim untuk menjaga jiwa dan harta kaum muslimin, dan tidak boleh berlaku sewenang-wenang, mencuri harta, membunuh secara sengaja dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, diperbolehkan hukuman mati kepada orang-orang yang berhak dijatuhi hukuman mati, seperti orang yang berzina muhsan atau orang yang telah memiliki istri atau suami akan tetapi dia tetap berzina, maka ini diperbolehkan untuk dijatuhi hukuman mati. Atau orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad dari Islam, hal ini juga boleh dihukumi, boleh dijatuhi hukuman mati. Atau orang-orang yang keluar dari jamaah, ini juga boleh dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi saya ingatkan kembali, yang boleh menjatuhi hukuman mati adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut, bukan setiap orang diperbolehkan melakukan hal tersebut. Lalu yang kelima adalah hadis ini membantah akidah kaum Murji'ah atau orang-orang yang berakidah Murji'ah, orang-orang yang meniadakan amal dalam keimanan, di mana hadis tadi yang kita bacakan menyambungkan atau mengkaitkan antara syahadat asyhadu an la ilaha illallah dengan salat dan zakat, yang mana salat dan zakat merupakan sebuah amal. Maka hadis ini membantah akidah orang-orang kaum Murji'ah yang mana mereka hanya berakidah iman hanya di hati tanpa ada amal. Lalu yang keenam, tidak boleh mengkafirkan pelaku bid'ah secara semena-mena, karena mereka juga mengesahkan Allah dan menjalankan syariatnya, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan sama-sama kita nasihati. Lalu yang ketujuh, di dalamnya terdapat dalil bahwa diterimanya amal yang zahir dan menghukumi mendasarkan sesuatu yang zahir, sementara yang tersembunyi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kisah dari Usamah bin Zaid ketika seseorang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau telah bersyahadat, maka kita hanya menghukumi zahirnya, menghukumi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Sedangkan yang ada di dalam hati seorang muslim atau seseorang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apakah dia mengucapkannya dengan terpaksa ataupun ia secara berbohong untuk mengucapkannya, maka kita tidak wajib atau kita tidak bisa menghukuminya, karena yang tahu atas sesuatu yang gaib, apa yang tertanda dalam hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahuinya, maka kita hanya diperbolehkan untuk menghukumi apa yang zahir, yang terlihat. Lalu
Kita lanjutkan ke hadis yang ke-9, yaitu an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzi man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian melaksanakannya, melaksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah wajibnya patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita wajib untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah dan juga menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebih lagi, apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus selalu berusaha untuk menjauhinya, sebagaimana hadis tersebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawalkan untuk menjauhi larangan dan menjadikan tujuan larangan tersebut untuk dijauhi, sebagaimana hadis di atas. Lalu yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu untuk laksanakan. Ketika kita tidak mampu melakukan seluruh perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berusaha melakukan apa yang kita bisa dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah ketika kita tidak mampu melakukan, seumpamanya kita tidak mampu melakukan zakat, melakukan sedekah yang besar, maka jangan tinggalkan sedekah yang kecil. Usahakan kita tetap bersedekah meskipun hanya 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Ketika kita tidak mampu bersedekah mungkin 1 juta, 2 juta, maka lakukan meskipun hanya kecil. Mungkin yang kecil ini dapat menjadikan pahala kita dan pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Lalu yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah Allah tidak membebankan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh hambanya. Yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Contohnya ketika kita bersedekah 2.000 mudah untuk kita, atau 10.000 mudah untuk kita, itu tidak akan gugur kalau kita tidak mampu melakukan sedekah yang sampai 1 juta, 2 juta ya. Jadi perkara yang mudah tidak akan gugur ketika kita tidak mampu melakukan perkara yang sulit. Ya, sebagaimana kita tidak mampu melakukan, mungkin kita tidak mampu melakukan sholat secara berdiri, contohnya, tapi kita masih bisa duduk dan duduk ataupun kita masih bisa tidur, maka kita tidak bisa meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka lakukan sholat sebagaimana kalian mampu. Kalian mampunya duduk, maka duduk. Seperti itulah syariat Islam adalah syariat yang memudahkan, akan tapi kita tetap harus berusaha untuk melakukan secara sempurna. Jangan lupa, sesuatu yang dimudahkan oleh Islam, bukan kita bermudah-mudahan dengan hal tersebut, akan tapi kita tetap berusaha untuk melakukannya secara sempurna. Jangan dengan adanya rukhsah kita malah mengentengkan atau meremehkan hal tersebut. Lalu yang dapat kita ambil juga dari hadis tersebut adalah menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kita disunahkan sebuah maslahat kita bersalaman tangan.
Berjabat tangan merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika bersalaman tangan tersebut dapat mendatangkan satu orang ke dua orang virus COVID-19 tersebar, maka hal tersebut lebih baik ditiadakan, karena ini merupakan meninggalkan suatu keburukan. Keburukannya apa? COVID-19. Meninggalkan suatu yang buruk lebih diutamakan ketimbang mendatangkan suatu maslahat. Lalu yang terakhir yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah wajibnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jalan keselamatan adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jalannya orang-orang lain atau orang-orang bangsawan lain atau tokoh-tokoh lain. Akan tetapi jalan keselamatan dunia dan akhirat adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai kaum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya selalu berusaha untuk mensempurnakan Islam kita, dengan mensempurnakan ilmu kita, dengan menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai sesuatu yang telah dimudahkan menjadikan kita terlena, akan tapi kita tetap selalu berusaha untuk menjadikan Islam kita menjadi Islam yang kafah, yang sempurna. Dan kita harus juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kepada kita keringanan-keringanan dalam agama kita. Mungkin cukup ini yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita dapat menjadikan Islam kita Islam yang kafah. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.